Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Indah Marfa Elas di channel YouTube saya yang bernama Indah Marfa Elas. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia atau informasi atau apapun juga, bisa mengikuti atau subscribe YouTube saya dengan menyalakan lonceng. Baiklah, kali ini yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menulis puisi. Nah, langkah-langkah dalam menulis puisi itu ada apa saja? Pada penasaran? Baik, oke, akan dijelaskan untuk selanjutnya. Sebelumnya aku ingin perkenalan diri sedikit, yaitu aku merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, dengan tahun masuk 2019. Nah, sebelumnya saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu pada mata kuliah menulis kreatif. Nah, mata kuliah menulis kreatif ini diampu oleh dosen sebelumnya, yaitu Bapak almarhum Profesor Dr. Yasnur Asri MPD, karena beliau telah berpulang ke rahmatullah pada bulan lalu, maka digantikan oleh ketua prodi saya, yaitu Ibu Afnita MPD. Nah, baiklah, untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu dalam salah satunya membuat video langkah-langkah menulis puisi. Nah, ini memang merupakan tugas saya dan semoga untuk teman-teman yang menyaksikan dapat juga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuannya. Cekidot. Langkah-langkah dalam menulis puisi yang pertama, tentukan tema dan judul. Baiklah, tentukan tema dan judul. Kenapa itu harus yang pertama? Karena dengan menentukan tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita itu menjadi lebih menarik. Nah, tema puisi itu kan ada banyak. Apapun bisa kita jadikan tema. Jadi, sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik bagi kita. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu adalah dengan menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja, kita menentukan temanya yaitu pendidikan. Tema itu hal yang mutlak harus ada pada suatu karya, baik itu puisi, cerpen, atau sebagainya. Karena tanpa menentukan tema, sulit rasanya memulai atau mengotak-ngatik kalimat dan menuliskannya dalam sebuah kalimat yang menarik dan mengasyikkan. Jika kalimat tersebut tidak menarik, maka orang tidak akan mau membaca puisi kita. Nah, tema itu juga sebagai kepala. Kepala maksudnya apa? Nah, peran tugas sebagai kepala adalah sebagai berpikir. Kalau di puisi, maksudnya apa? Di mana puisi tersebut akan baik dan menarik atau menggugah, menginspirasi atau tidak, semua bergantung pada tema dan oleh kalimat dari si penulisnya. Nah, bisa kita lihat betapa pentingnya harus menentukan tema terlebih dahulu. Contohnya saja pada tugas saya, dalam menulis puisi tersebut saya mengambil tema yaitu tema ayah. Judulnya Terima Kasih. Dari tema tersebut mungkin sudah tergambarkan apa yang akan saya tulis dalam puisi saya. Alasan saya mengambil dari temanya ayah, yaitu dengan judulnya Terima Kasih sebagai rasa pengungkapan saya kepada ayah saya yang telah berjuang dalam menghidupi keluarga kami dan telah mencukupi segala kekurangan, baik itu secara finansial maupun secara kekurangan lainnya. Dan dalam tema, kita juga harus benar-benar memilih tema yang menurut kita itu sangat pas untuk kita lakukan atau kita garap. Jangan asal saja. Tema itu bisa kita temukan dimanapun juga. Misalnya saja, kita melihat suatu lingkungan itu kotor gitu. Jadi kita bisa mengambil tema itu lingkungan. Contohnya saja mungkin kita mengambil lingkungan, baik itu lingkungan yang bersih atau asri, atau kita ungkapkan dalam lingkungan yang kotor. Nah, nanti tergantung pada kalimat yang telah kita gunakan. Baiklah, setelah yang pertama itu menentukan tema dan judul, dan yang kedua apa? Menentukan kata kunci. Kata kunci, mari kita gali.
menentukan kata kunci. Nah, maksudnya apa? Kenapa harus ada kata kunci dalam suatu puisi? Maksudnya adalah dengan menentukan kata kunci, yaitu adalah dengan adanya kata kunci kita dapat mengembangkan kata tersebut. Contohnya saja, saya mengambil kata kuncinya itu ayah, maka akan bisa saya kembangkan menjadi rasa ungkapan saya terhadap kasih sayang ayah, atau perjuangan ayah, atau bagaimanapun juga. Misalnya saja bisa diambil tema itu kesetiaan, maka selanjutnya kita akan menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Nah, apabila sudah dirasa cukup untuk memulai sebuah puisi dan telah bisa untuk membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Nah, contohnya saja nih, dalam kata kunci pada paragraf pertama pada puisi saya, yaitu saya mengungkapkan dengan dalam panca inderanya seorang ayah itu tidak lagi berfungsi. Maksudnya itu sudah tidak berfungsi sebaik mungkin saat dia muda. Di saat dia matanya sudah minus, sudah kabur penglihatannya, telinganya sudah tidak jelas, dan wajahnya sudah keriput, namun dia tetap bekerja untuk mencari nafkah. Nah, kata kunci yang saya gunakan dalam satu bait tersebut adalah yaitu kekurangan panca indera seorang ayah, kurang berfungsinya panca indera seorang ayah. Baiklah, yang ketiga yaitu menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa, bahasa lainnya apa? Betul sekali, majas. Baik, kita gabung dulu. Menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa, apakah bahasa yang bergaya? Tidak. Gaya bahasa itu adalah gaya yang misalnya adanya majas perbandingan, majas metafora, atau lainnya. Nah, dalam puisi biasanya itu banyak sekali ditemukan gaya bahasa. Alasannya apa? Balik lagi yang pertama, kita tetap menggunakan gaya bahasa yang menarik agar orang yang membaca itu juga menarik melihat puisi kita. Nah, salah satu yang majas yang digunakan misalnya, matahari itu tetap tersenyum di pagi hari walaupun badannya sudah kelelahan bekerja di malam hari. Atau dalam puisi saya juga membuatkan kalimat yaitu yang menemaninya setiap malam, yang menemani kesunyiannya setiap malam itu adalah rembulan. Nah, maksudnya di situ adalah bulan itu kan tidak ada, dia merupakan benda mati ya, atau benda mati di luar angkasa. Di sana dia hanya berfungsi sebagai dia hanya memiliki fungsi untuk menerangi malam hari. Nah, walaupun dia kehadirannya itu tidak nyata seperti adanya manusia, namun dengan adanya rembulan itu telah menemani seorang ayah dalam berjaga atau mencari uang pada malam hari. Yang keempat adalah setelah kita menentukan tema, ada kata kunci, dan yang terakhir gaya bahasa. Langkah terakhir adalah mengembangkan puisi dengan seindah mungkin. Baik. Dengan adanya 3 dari langkah-langkah di atas, maka kita sudah bisa untuk menyusun kata-kata, larik-larik puisi menjadi sebuah bait-bait. Nah, kembangkanlah puisi menjadi semenarik mungkin dan yang utuh dan bermakna. Puisi itu bukan artikel, karena itulah pada puisi itu banyak digunakan gaya bahasa. Tulisan yang dibuat puisi itu juga harus ringkas, padat, sekaligus indah. Dan pilihlah kata-kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Kalau cerpen itu kan harus tuh rata kiri, rata kanan. Kalau puisi tidak, dia mengandung unsur keindahan atau estetika, baik dalam gaya bahasanya maupun dalam tata penulisannya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi, yaitu yang pertama kata. Nah,
Kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah dan yang merdu. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan yang ketiga, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Nah, terkadang kita juga menemui puisi itu yang harus 2 kali kita berpikir maksudnya itu apa. Nah, itulah yang diperlukan dalam imajinasi yang mendalam. Jadi, kita dalam membaca puisi atau menulis puisi itu juga memikirkan matang-matang apakah maksud tersebut, apakah jangan kita pikir kita seolah-olah menggunakan majas atau gaya bahasa, namun itu malahan maksudnya itu tidak sesuai dengan kata yang sebenarnya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang memang ada, namun juga tidak harus kaku sesuai KBBI, namun pilihlah kata-kata yang menarik dan sesuai dengan kaidah. Jadi dapat disimpulkan langkah-langkah membuat puisi itu jika dirincikan lagi itu ada 6. Yang pertama, menentukan gaya puisi. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Ketiga, membayangkan suasana. Keempat, menggunakan gaya bahasa. Kelima, kembangkanlah puisi seindah mungkin. Dan yang keenam, menulis puisi. Ada tata cara dalam menulis puisi. Yang pertama, ide merupakan ruh dalam dunia kepenulisan. Ruh, termasuk juga pada puisi. Dan kita harus peka dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari mana saja untuk mendapatkan ide. Dan yang kedua, kita menyaring segenap informasi atau ide yang kita dapatkan, lalu mulai kita menentukan ide yang mana yang layak atau mampu kita tuliskan. Misalnya saja kita menemukan sebuah ide tentang kematian. Apakah itu bisa kita tuliskan dalam sebuah puisi? Itu tergantung kembali lagi kepada kita. Yang ketiga yaitu langkah yang sangat penting dalam menulis puisi, yaitu melakukan. Jika sudah ada ide, ada tema, jika tidak dilakukan maka akan sia-sia. Nah, yang keempat adalah setelah usai menulis, alangkah bijak bila kita mengoreksi atau merevisi tulisan kita. Disinilah kita mulai mengganti diksi-diksi yang kurang baik dengan diksi-diksi yang baik dan tepat, sehingga lebih memperindah puisi. Misalnya saja kita memiliki suatu ide, yaitu temanya tentang kuasa Tuhan. Nah, kita menulis kan kita harus langsung tuh melakukan. Kita tulis. Jangan kita langsung mengiyakan saat itu. Kalau ini karya kita, lebih baik kita baca kembali. Setelah kita baca mungkin ada koreksian dan kita lakukan pengoreksian supaya puisi tersebut menjadi lebih indah. Yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Ada 5 yang harus diperhatikan dalam puisi. Yang pertama, persamaan konsonan. Yang kedua, persamaan vokal. Yang ketiga, persamaan bunyi pada awal lirik. Yang keempat, persamaan bunyi pada tengah lirik. Dan yang kelima, persamaan bunyi pada akhir lirik. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai langkah-langkah dalam menulis puisi, tata cara dalam menulis puisi, dan apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Semoga yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat dan menarik untuk ditonton. Jika saya ulangi lagi untuk supaya kita berlangganan dan tidak ketinggalan informasi dari saya mengenai pembahasan bagian pembelajaran bahasa Indonesia, cukup dengan subscribe saya di sini, Indah Marfa Elas. Saya akhiri dengan kalimat semoga kita dapat menjadi sukses lagi dengan rajin-rajin membagikan ilmu kepada orang, karena dengan kita membagikan ilmu kepada orang-orang bukan berarti ilmu kita berkurang, malahan ilmu kita semakin bertambah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.